Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi berkat oleh Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bapak Mama, hari ini kita berbicara tentang sorga dan neraka. Omong tentang sorga dan neraka ini adalah pilihan. Saya mau bertanya kepada Bapak Mama, saudara-saudari semua yang hadir saat ini. Kira-kira Bapak Mama nanti mati, bukan mati sekarang ya, nanti. Bapak Mama kira-kira pilih yang mana? Sorga atau neraka? Kenapa pilih sorga? Senang-senang begitu. Ya, di dunia tidak senang. Bapak Mama, saudara-saudari, sorga itu dan neraka itu omong soal tempat, omong soal suasananya. Tetapi yang membedakan adalah apa yang akan terjadi nanti. Jadi ngomong soal suasananya. Nah, sorga identik bahwa Tuhan itu berdiam di sorga. Sorga itu adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang rajin beribadah kepada Tuhan. Sedangkan neraka adalah suasana di mana orang mengalami penghukuman. Orang mengalami penderitaan. Orang mengalami yang namanya penyiksaan. Maka kenapa orang tidak mau pilih neraka? Orang cenderung pilih sorga. Karena tempat yang ternyaman. Tempat yang menjanjikan. Karena suasananya bahagia, ada damai, ada sukacita di sorga. Karena hidup ini adalah pilihan, mau di sorga mau neraka, saya dan Bapak Mama, saudara-saudari, kita yang menentukan. Amin, kok Bapak Mama? Amin. Kita yang menentukan kehidupan kita nanti. Maka Bapak Mama, dalam bacaan kita Injil Yohanes saat ini, kita omong soal tentang 3 masa. Yang pertama, kita omong soal masa lampau, omong soal masa lalu. Maka kita omong soal orang kaya dan orang miskin yang bernama Lazarus. Di sini banyak nama Lazarus. Lazarus itu kalau dari naskah aslinya Ibraninya El-Asar. El-Asar artinya Allah adalah penolongku. Jadi ya, bersyukurlah Bapak Mama yang kasih nama anak Lazarus. Allah adalah penolongku. Kisah ini memang ngomong pada saat masa lalu, masa lampau yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin yang bernama Lazarus. Tetapi juga omong soal masa kini. Teks kita menggambarkan bahwa masa kini ini masih ada 5 saudara dari orang kaya ini. Artinya bahwa apa yang dialami oleh orang kaya pada saat kematian menjemputnya tidak dialami oleh 5 saudaranya. Karena 5 saudara ini itu Bapak Mama 11-12. Gaya hidup mereka itu persis seperti orang kaya yang diceritakan dalam teks saat ini. Tetapi juga dalam teks kita saat ini, Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31, ini juga omong soal masa depan.
Kalau salah memilih, maka akan bahaya kehidupan kita kelak nanti. Jadi sorga yang tadi kita omong bahwa orang yang harus setia, itu kriterianya Bapak Mama. Nah, bagaimana dengan orang yang malas beribadah? Dia akan menghayal masuk sorga, tetapi bisa saja dia tidak akan masuk sorga. Karena kesetiaan kita di dunia akan teruji nanti. Perbuatan baik kita juga menentukan masuk sorga atau masuk neraka. Jadi hidup ini bukan hanya sebatas pilih sorga atau neraka, tetapi kehidupan kita saat ini Bapak Mama menentukan kelak masa depan kita seperti apa. Jadi kehidupan kita juga menentukan masa depan kita. Kita perhatikan orang kaya dan Lazarus. Orang kaya ini menggambarkan Bapak Mama di sini bahwa setiap hari itu dia menggunakan jubah ungu. Kalau dalam teks kita ayat 19 dan kain halus. Kain ungu ini menggambarkan orang yang jabatannya tinggi, orang yang memiliki kedudukan dan di dalam strata sosial dia adalah orang yang mampu dalam kehidupan. Jubah ungu ini menggambarkan tentang kemakmuran atau kemewahan seseorang. Jadi orang yang terpandang, orang yang dihargai di dalam masyarakat. Karena dia adalah strata yang tertinggi dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana kehidupan orang kaya ini kita bandingkan dengan Lazarus yang miskin, yang kehidupannya sangat melarat. Itu berarti bahwa orang kaya dan orang miskin, tanda kutip, tidak selevel. Orang kaya dipertemukan dengan orang kaya, itu baru namanya selevel. Tetapi kalau orang kaya dipertemukan dengan orang miskin seperti Lazarus dalam cerita ini, itu artinya bahwa tidak selevel. Karena tidak selevel ini, bagaimana orang kaya ini mau peduli, mau menaruh perhatian kepada orang yang tidak selevel dengan dia dalam strata sosial. Karena jabatan dia tidak punya. Artinya bahwa Lazarus ini dia tidak punya apa-apa. Maka Bapak Mama, konteks kehidupan kita saat ini, dalam pergaulan pun juga Bapak Mama, pasti kita lihat atau cari orang yang selevel dengan kita. Orang kaya dengan orang kaya, yang cantik dengan cantik, yang ganteng dengan ganteng, yang pendidikan tinggi dengan pendidikan yang tinggi. Karena cari yang selevel. Karena cari yang selevel ini Bapak Mama, orang kaya kehilangan untuk melakukan perbuatan kasih. Karena mau mencari yang selevel. Lazarus ini hidup di tengah-tengah kehidupan orang kaya. Bagaimana diceritakan dalam teks ini Bapak Mama? Dia hanya berharap dari sisa-sisa makanan orang kaya ini. Bagaimana Lazarus bergumul dengan penderitaannya. Di sini bahwa badan Lazarus, tubuh Lazarus itu borok. Artinya bahwa dia cukup menderita cukup lama
dan badannya juga sudah bau busuk. Tantangannya adalah dia juga harus rampas makanan, dan tantangannya juga anjing juga menjadikan tubuh Lazarus ini sebagai makanan. Karena namanya tubuh ini kalau sudah busuk, maka binatang akan berkerumun. Jadi artinya bahwa Lazarus ini hidup dalam perjuangan karena penderitaan. Injil Lukas ini bab mama, dia mencoba untuk mengangkat kisah kehidupan orang-orang yang hidup dalam penderitaan. Dan memang Injil Lukas ini berpihak pada orang-orang yang termarginal, orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita di dalam kehidupan. Tetapi dalam teks ini, yang membedakan orang kaya dan orang miskin yaitu Lazarus pada saat mati. Jadi orang kaya dan orang miskin sama-sama mati. Tidak ada yang bilang tidak mati, sama-sama akan mati. Tetapi ada perbedaannya. Lazarus dia mati terdahulu karena memang dia mengalami penderitaan. Lalu kemudian disusullah oleh orang kaya tadi. Mereka sama-sama mati. Tetapi yang membedakan adalah tempat atau suasana pada saat mereka meninggal dunia. Kita perhatikan dalam teks saat ini, ketika mereka mati, orang kaya ini mati, dia memandang bahwa Lazarus yang ada bersama-sama dengan Abraham, dia kaget juga. Pada saat di dunia bab mama, dia hidup susah sekali, dia miskin, dia hidup melarat. Tapi ketika dia mati, kalau Lazarus ini dia senang sekali, dia ada bersama-sama dengan Abraham. Lalu karena orang kaya ini ada dalam situasi suasana di neraka, yang hidup dalam kesusahan bab mama, dia juga minta belas kasihan. Jadi perbedaannya adalah Lazarus pada saat ada di dunia, dia bermohon belas kasihan kepada orang kaya supaya berbagi kasih dia makanan. Tapi orang kaya tidak membuka diri untuk berbagi. Maka ketika ia ada dalam neraka bab mama, dia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan mengejutkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api itu." Dia sudah tidak tahan di neraka bab mama. Dia sudah haus. Dia minta tolong kepada Lazarus yang setiap hari di dunia dia mengabaikan Bapak mama. Orang kaya ini sudah terlambat. Dia sudah terlambat. Maka Abraham bilang, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Adil kan Bapak Mama? Adil. Orang kaya ini
Ketika di dunia dia boleh bersenang-senang dengan kekayaannya. Dan orang yang susah ini, Lazarus, dia terus menderita. Maka keadilan juga berlaku ketika ia ada di sorga. Dia mendapat hidup yang layak. Sedangkan orang kaya ini tidak. Neraka Bap Mama bagi orang kaya adalah tempat kesadaran dia. Dia baru sadar ketika ia hidup di neraka, di tempat penghukuman, di tempat penyiksaan. Dia baru sadar bahwa hidup ini kita butuh orang lain. Tetapi Bap Mama, kesadaran orang kaya pada saat ia ada di neraka sudah terlambat. Hidup ini tidak bisa diputar lagi Bap Mama. Siap untuk menerima siksaan. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka jangan kita sama seperti orang kaya, terlambat bertobat. Sampai di neraka baru mau bertobat, sudah selesai. Sudah terlambat. Siap menerima hukuman. Papa Mama, kita semua yang hadir saat ini, kita cenderung selalu mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ingat, seseorang menyebut dirinya beriman sementara hatinya tertutup terhadap penderitaan sesama. Maka secara iman itu pincang Bapak Mama. Tidak ada gunanya Bapak Mama dia mengaku bahwa dia beriman kepada Tuhan, tetapi dia lupa, hatinya tertutup kepada orang-orang yang membutuhkan. Amsal tadi Bapak Mama, nas pembimbing kita, Amsal pasal 3 ayat 27, jangan menahan kebaikan karena orang lain juga membutuhkan kebaikan yang ada pada kita. Artinya bahwa kelimpahan keberhasilan Bapak Mama jangan membuat diri kita egois. Hidup untuk mementingkan diri sendiri, lupa untuk berbagi kepada orang lain. Bapak Mama siap untuk berbagi? Harus siap Bapak Mama. Kalau siap, kenapa datang gereja? Kalau tidak siap Bapak Mama. Tugas kita Bapak Mama, orang-orang yang beriman, harus siap berbagi dengan orang lain. Jangan orang susah bilang, biar kok dia susah di situ. Karena dia pernah bikin susah saya. Biar kok dia menderita, dia mati, lebih baik dia mati saja di situ. Ingat Bapak Mama, ketika kamu katakan demikian, dan kamu bersikap acuh tak acuh, tempatmu adalah neraka. Jadi Bapak Mama, jangan bilang di dunia ini kita rajin, setia, beribadah, lalu kita mengabaikan perbuatan baik. Maka apa yang dikatakan oleh Yakobus Bapak Mama, pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Boleh Bapak Mama rajin beribadah, tapi jangan lupa berbagi kepada sesama. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 44, kita harus peduli dengan orang-orang yang lapar. Orang-orang yang sakit Bapak Mama kita harus peduli. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang mengalami kekerasan, kita harus peduli. Gereja hadir untuk merawat mereka Bapak Mama. Gereja harus peka untuk merawat mereka. Jadi gereja yang tidak peduli
dengan orang sakit, orang susah, itu dosa besar. Lalu Bapak Mama, kita lihat bacaan kita saat ini. Pentingnya hidup dalam pertobatan. Ketika orang kaya ini di neraka, Bapak Mama, dia masih kesempatan untuk bercakap dengan Abraham. Pergi kasih tahu saudara saya, ada 5 orang yang masih hidup. Supaya mereka jangan seperti saya. Mereka harus bertobat. Abraham bilang, ada Musa, ada nabi-nabi yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Maka 5 orang itu harus dengar apa yang disampaikan oleh Musa dan nabi-nabi. Artinya bahwa 5 orang itu harus taat dengar suara Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Maka hidup mereka akan bahagia. Tetapi kalau mereka melawan, pasti mereka akan sama seperti kakaknya, akan ada di neraka. Jadi kehidupan kita saat ini juga begitu, Bapak Mama. Jangan terlambat untuk bertobat. Kapan lagi kalau sekarang kesempatan untuk membuat perubahan di dalam kehidupan kita. Jangan bilang tunggu, jangan bilang nanti. Penyesalan itu Bapak Mama selalu datangnya terlambat. Orang kaya ini dia menyesal atas kehidupannya, tetapi sudah terlambat. Maka dia masih ingatkan Abraham supaya bagaimana kehidupan dengan 5 orang dalam cerita ini. Maka kita semua yang ada saat ini, yang masih bersiara di dalam dunia ini Bapak Mama, jangan ada kata terlambat. Nanti baru saya gereja, kapan-kapan begitu. Nanti baru saya berbuat baik, karena saya sakit hati dengan dia, karena dia sudah melukai hati saya. Dia pernah berselisih dengan saya. Nanti baru saya tegur dia. Untuk sementara, tidak. Jangan pakai kata nanti, Bapak Mama. Itu akan terlambat. Bapak Mama, cara memperlakukan sesama dapat menciptakan sorga dan neraka dalam kehidupan kita. Kita omong soal sorga sosial dan neraka sosial dalam kehidupan kita, Bapak Mama. Sorga itu Bapak Mama, jangan terlalu menghayal bahwa nanti mati baru masuk sorga. Tetapi bagaimana menciptakan sorga sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketemu orang Bapak Mama, senyum dan tegur. Lihat orang susah Bapak Mama tidak dapat makan, berbagi kepadanya. Ketika lihat orang sakit Bapak Mama, rawat dia. Itu kita sudah menghadirkan surga sosial dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Mama, kita hidup dalam keangkuhan, dalam kesombongan, malas tahu, acuh tak acuh dengan orang-orang yang susah dalam kehidupan, maka kita sedang menciptakan neraka sosial di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Mama, jangan sampai kita sibuk membangun sorga kecil di dunia ini. Kita sibuk dengan kesenangan, kita sibuk dengan kemakmuran, tetapi hanya untuk diri sendiri.
jangan menciptakan sorga kecil, jangan menciptakan kebahagiaan hanya untuk diri dan keluargamu, tetapi ciptakanlah sorga kecil untuk semua orang, supaya orang menikmati itu damai sejahtera. Amin. Kau bab mama, cari ketemu orang tuh bab mama, jangan jadi patung, tidak bisa omong, lihat dia pandang lain, tidak tegur. Jangan bab mama, hal kecil apapun, seperti bacaan kita sebelumnya bab mama, Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Jadi lakukan dulu hal yang kecil, bersalaman dengan orang, sapaan salam, itu juga kita sudah berbagi berkat kepada orang lain. Jadi jangan menciptakan neraka sosial dalam kehidupan sesama. Dia sudah susah bab mama, bikin dia juga tambah susah. Itu berarti kita sedang membangun jurang pemisah di antara kita. Dan kita sedang menciptakan neraka sosial dalam kehidupan kita. Gereja itu bab mama menjadi tempat yang ternyaman bagi kita. Jadi yang ada di kesehatan, tugasnya adalah merawat orang sakit. Yang menjadi guru, tugasnya adalah mendidik anak-anak. Yang ASN, Bapak Mama di pemerintahan, di mana saja Bapak Mama, tugasnya adalah berpikir untuk bagaimana menyusun program untuk membawa kesejahteraan di mana kita tinggal. Sama juga dengan pemerintah Bapak Mama. Tugas kita adalah mensejahterakan kota. Maka jangan acuh tak acuh dengan kehidupan di dunia ini. Untuk itu Bapak Mama, hadirkanlah sorga bagi sesamamu melalui apa yang ada pada kita. Sorga itu kita yang ciptakan, neraka itu kita yang ciptakan. Untuk itu, ciptakanlah sorga di dunia ini, maka kelak nanti ketika engkau mati, maka kehidupan sorga juga kamu akan menikmatinya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.